Welcome to Furman Penipahan Channel. Ketek Menurut Anda membongkar. Sokrates itu pernah hidup apa enggak sih sebetulnya? Kalau Plato oke, saya yakin. Ya tapi kalau Sokrates itu Kalau Plato, Pak Jaya yakin hidup, kita mesti percaya kesaksian Plato bahwa Sokrates gurunya juga hidup gitu. Logikanya begitu. ya. Tolong jangan saya nanti bilang IQ saya. Oke, ya. Karena ya, tapi ya sama sebetulnya ya. Kalau kita samakan Sokrates dengan Yesus, Yesus juga nggak pernah menulis kan, Ya. dia kan yang menulis murid-muridnya kan, situ. Oke, nah kembali lagi. Ya, tapi sebelumnya begini. Memang benar logika yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu, kalau kita percaya Plato itu hidup, artinya kita juga harus percaya kesaksian Plato. Sebenarnya bahkan di dalam buku Republika Plato menceritakan kejadian atau peristiwa kematian Sokrates. Tapi cerita itu kemudian dianggap sebagai mitos. Jadi kematian seorang Sokrates meminum racun itu karena mempertahankan kebenaran itu dianggap mitos gitu. Dan itu kan tidak ditolak oleh banyak sekali filosof setelah mereka itu. Jadi masih ada asumsi bahwa memang Sokrates itu adalah cerita yang dihayalkan oleh Plato. Bisa jadi begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam Anda menelusuri ilmu filsafat yang terus terang itu kan filsafat barat kan, Ya, yang filsafat kita barat, ya. yang makanya saya kan sampai merasa perlu menyelenggarakan simposium filsafat Indonesia betulnya untuk mencari filsafat kita sendiri. Karena ya terus terang cara berpikir Plato dengan sampai kemudian Sartre dan lain kan mereka dibentuk oleh lingkungan kebudayaan dan betul. peradaban mereka. Kepada Indonesia kan beda kan Indonesia. Tapi waktu itu saya minta Anda jadi pembicara, Anda menganggap ini apa? Enggak, saya lagi pergi keluar. Lagi nggak ada waktu itu. Ya, saya dapat undangan itu. Iya, betulnya sangat kita harapkan situ. Tapi ya oke, tapi Anda sudah menembus dosa Anda waktu di ruangan ini Anda bicara. Oh, seminar humor ya. Waktu Anda mempelajari itu semua, apa yang paling menarik bagi Anda setelah mulai dari Thales dan kemudian Pythagoras sampai kemudian Bertrand Russell, kemudian ya sampai yang ke masa kini, apa yang saya tertarik dari awal sebetulnya bidang yang disebut epistemologi itu. Jadi tentang filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu. Dan itu mengandaikan kita mengerti metafisika, lalu kita mengerti tentang suasana akademis ketika filosofi dibuat di Yunani awal. Dan sering orang lupa bahwa sebetulnya filosofi itu datang belakangan setelah ada demokrasi itu. Jadi demokrasi Athena lebih tua dari filsafatnya sebetulnya itu. Sehingga demokrasi itu jadi objek pemikiran filosofi tentang kebebasan berpikir, tentang apa itu substansi. Jadi itu boleh dikatakan itu. Demokrasi ini menggugah manusia untuk. Yes, jadi memang Rocky Gerung ini kadang berbicara itu lompat-lompat memang, tapi poin semua ya. Mungkin lebih menarik untuk membaca tulisannya itu. Karena di dalam tulisan itu ada paragraf-paragraf yang harus berhubungan. Itu kalau lompat-lompat kan tidak bisa difahami. Jadi dia berbicara tentang filosofi. Pertanyaan dari Jaya Suprana ini bahwa apa sih yang dipelajari oleh Rocky Gerung dari filsafat. Kemudian Rocky Gerung menjawab dia lebih tertarik pada epistemologi di dalam filsafat karena memungkinkan untuk menemukan jawaban-jawaban metafisika. Di sana dia menggunakan kata memungkinkan. Jadi artinya kalkulasi yang tidak
tidak lebih dari substansi subjektif. Subjektif ya, subjektivitas, tapi tetap menemukan jawaban di dalam filosofi. Nah itu. Tapi kemudian Roky Gerung bercerita soal Yunani di Athena itu bahwa budaya demokrasi itu lebih awal tumbuh sebelum filosofi. Apa maksudnya dia menyampaikan itu gitu kan? Ya karena adanya demokrasi ada dialektika. Nah itu sebenarnya. Jadi filsafat muncul di awal dialektika. Kalau begitu apakah kita bisa berasumsi bahwa filsafat itu sebenarnya muncul ketika Nabi Adam berdialektika? Itu. Tapi masalahnya apa teori-teori Nabi Adam misalnya itu kan. Kita juga sulit itu nanti untuk mencari dalilnya itu ya. Kita lanjut dengarkan. Pikir kan gitu. Nah itu yang nggak terjadi misalnya dalam culture kita nggak pernah ada semacam suasana demokratis di dalam sistem kerajaan lama kita kan tidak demokratis tuh, sehingga filsafat ya pasti nggak bisa tumbuh. Yang tumbuh adalah feodalisme. Belakangan kita berupaya untuk cari semacam core ideas dari filsafat Nusantara atau Indonesia. Pasti ada. Oh, ternyata ini adalah jawaban dari pernyataan Jaya Suprana yang awalnya adalah ingin mengundang Roky Gerung di dalam simposium filsafat Indonesia. Nah ini sebenarnya maksudnya itu. Jadi Roky Gerung itu bermaksud untuk menceritakan bahwa Indonesia itu memiliki sejarah kerajaan, tidak ada di dalamnya budaya demokrasi. Budaya demokrasi kan baru-baru dimunculkan setelah kemerdekaan gitu. Itu apakah filsafat Indonesia itu ada? Katanya tadi di dalam genealogi kita tetap ada. Kita dengarkan lagi ya.